warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Anak-anak sayang yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh seperti pada saat ini. Baiklah anak-anak, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kali ini adalah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita masuk ke materi sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, mari kita bahas dulu tentang macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, menurut John Locke. John Locke ini membagi 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan federatif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian yang kedua, menurut Montesquieu bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi perbedaan antara pendapat dari John Locke dan Montesquieu adalah pada kekuasaan federatif dan yudikatif. Pada umumnya, kekuasaan negara itu terbagi dalam 2 cara. Yang pertama, ada pembagian kekuasaan, dan yang kedua ada pemisahan kekuasaan. Nah, di sini dalam hal pembagian kekuasaan, ini yang dipelopori oleh John Locke ya, tentang pembagian kekuasaan itu. Dia itu mengusulkan bahwa kekuasaan itu harus dibagi-bagi. Nah, sehingga dalam hal pembagian kekuasaan ini tiap-tiap lembaga fungsinya dibagi-bagi dan saling bekerja sama demi kemurnian aturan yang telah dibuat. Proses kerjasama di antara lembaga itu disebut dengan sistem check and balance. Dan ini Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pembagian kekuasaan. Kemudian yang kedua, pemisahan kekuasaan. Nah, di sini kalau pemisahan kekuasaan ini tidak mengenal pembagian, karena memang benar-benar telah dipisahkan fungsinya sesuai dengan tugas masing-masing dari lembaga. Jadi tidak ada kerjasama di antara lembaga-lembaga tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem pembagian kekuasaan. Nah, ini tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan yang berkuasa agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Mari kita bahas yang pertama secara vertikal. Nah, vertikal ini kan bentuknya dari atas ke bawah. Jadi pembagian kekuasaan itu dibagi berdasarkan tingkatannya. Seperti contoh pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua secara horizontal. Nah, yang namanya horizontal itu kan bentuknya merata dari samping ke samping sama rata. Jadi pembagian kekuasaan secara horizontal ini dibagi berdasarkan fungsinya.
Contohnya, pembagian kekuasaan antara 3 lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti lembaga legislatif membuat atau membentuk undang-undang, kemudian lembaga eksekutif menjalankan undang-undang, dan yang ketiga lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang. Nah, di sini lembaga legislatif dalam membuat undang-undang kemudian diserahkanlah kepada lembaga eksekutif untuk dijalankan, dan dalam hal pelaksanaan peraturan atau undang-undang tersebut diawasi oleh lembaga yudikatif agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi kalau terjadi penyimpangan maka akan diadili. Nah, disitulah pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga negara kita, Indonesia tercinta, menjadi negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang rakyatnya aman dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Anak-anak hebat yang Ibu banggakan, itulah tadi materi kita. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian Ibu pesan ya, rajin-rajinlah untuk belajar, semangat untuk belajar. Kemudian tetaplah disiplin untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang ada, nilai-nilai dan norma yang ada dimanapun kita berada dan kapanpun itu ya. Kemudian satu hal lagi, patuhi protokol kesehatan. 1. Selalu memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Menjaga jarak. Nah, baiklah anak-anak, tetap selalu untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu.